Hai Gen People, apa kabar semuanya? Udah lama banget nih gue nggak bahas series, apalagi series drakor. Selamat datang di Bahas Series. Kali ini kita mau bahas series yang lagi banyak banget diperbincangkan, terus juga populer banget secara rating karena pemainnya adalah Sung Joong Ki. Ini dia Bahas Series, Reborn Rich. Jadi Reborn Rich ini adalah drakor fantasi gitu. Udah masuk episode ke 15-16. Sebenarnya kalau misalkan ini tayang sih udah tamat sebenarnya, tapi gue mau review sedikit karena masih dalam euforia kehebohan dari Reborn Rich sendiri. Ini adalah sebuah drama Korea yang diangkat dari serial webtoon, cerita webtoon dengan judulnya The Youngest Son of Chaebol Family. Jadi memang ceritanya adalah sekretaris di sebuah perusahaan kelas tinggi gitulah, maksudnya perusahaan konglomerat kayak gitu. Saat jadi sekretaris ini, Sung Joong Ki berperan sebagai Hyun Woo. Dia melayani dengan setia dengan keluarga konglomerat ini sampai pada sebuah misi dia harus mengurus harta-harta dari keluarga konglomerat ini yang ada di luar negeri. Dia harus ngambil, dia harus ngurus si harta itu untuk dibawa ke Korea. Tapi dalam perjalanannya ternyata nggak mulus. Misi ini tuh bikin Sung Joong Ki harus berhadapan dengan beberapa musuh dan akhirnya kalah. Ternyata misi ini ada orang lain yang tahu gitu sehingga Sung Joong Ki di sini, si Hyun Woo ini di sini meninggal dunia karena dibunuh sama komplotan orang yang menginginkan harta dari keluarga Chaebol Family tadi itu. Nah, pas adegan terbunuhnya itu tiba-tiba Sung Joong Ki begitu tadi kan diceritakan meninggal gitu kan. Nah, begitu dia membuka matanya lagi gitu, diceritakan bahwa dia ternyata seperti hidup kembali karena benar-benar hidup lagi dengan jiwa, dengan usia, dengan soul yang berbeda di tubuh yang berbeda. Jadi Sung Joong Ki ini terjebak di raga yang berbeda, yaitu di raga Jin Do Jun yang mana adalah seorang cucu dari keluarga konglomerat yang dilayaninya tadi. Bingung nggak? Bingung biasanya. Cuman awalnya aku juga bingung sih, cuman karena aku udah nonton drakornya jadi aku nggak terlalu bingung. Jadi sebenarnya si Sung Joong Ki tadi pas jadi Hyun Woo dia terbunuh, terus kemudian begitu dia melek dia udah ada di dalam keluarga Chaebol Family tadi, seperti itu. Ceritanya sangat-sangat menarik karena di sini jadi karena dia diberi kesempatan untuk lahir kembali dan jadi bagian dari Chaebol Family ini, justru malah dia punya keinginan untuk gue pencet tadi nih sorry justru dia kayak punya keinginan untuk balas dendam. Oh, berarti di kehidupan yang lalu ada nih orang yang menginginkan karena dia diberi kesempatan untuk lahir kembali, namun dalam tubuh dan raga yang berbeda, makanya dia malah berpikir untuk wah, kayaknya gue harus tahu nih siapa yang nyuruh orang untuk ngebunuh dia, kayak gitu. Makanya akhirnya dia terperangkap ke sebuah tubuh anak keempat dari konglomerat itu tadi. Konglomerat itu tadi yang diperankan oleh Lee Sung Min. Lee Sung Min di sini berperan sebagai Jin Yang Chol. Sung Joong Ki ini terjebak di tubuh anak berusia 12 tahun, tapi dengan pengetahuan dan riwayat kehidupan yang sebenarnya dia udah lalui sekitar 40 tahunan kayak gitu. Jadi sebagai anak usia, ini gimana sih ini? Sebagai anak usia 12 tahun, dia jadinya kayak paling pintar sendiri dan paling bisa melihat situasi karena dia udah tahu di kehidupan yang lalu-lalu kayak gitu. Karena kepintaran dan karena cerdik serta kayak pengetahuannya di kehidupan di masa lalu, makanya bikin si Jin Do Jun ini sangat meletek banget dan dilirik sama
kakeknya tadi, kakek pemimpin Jin Gyeonchul itu yang kayak punya perusahaan besar kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong soal perusahaan besarnya ini, sebenarnya kalau misalnya aku cari-cari di internet atau apa kayak gitu, kemarin juga sempat viral, Reborn Rice ini terinspirasi dari keluarga Samsung di Korea Selatan. Jadi memang mereka kepengen untuk menguasai perekonomian di sana. Jadi kayak mereka punya rumah sakit, mereka punya motor, mereka punya elektronik, mereka punya saham segala macam. Itu terinspirasi dari situ. Jadi kisah nyata yang diambil lah cerita-ceritanya. Nah, ngomongin soal alur ceritanya, Reborn Rice ini artinya kan tadi sebenarnya adalah kisah hidup Sung Joong Ki di kehidupan yang lalu dipindah ke yang baru. Nah, yang baru ini kembali ke tahun yang cukup lampau di tahun 1900-an gitu. Salah, 1990-an lah kayak gitu. Nah, ada banyak intrik dan juga politik di sini. Intinya justru malah menjadi perdebatan bahwa karena si konglomerat ini tuh sedang mencari pewaris tahtanya, pewaris harta warisannya segala macam, karena dia saking kayanya, dia ingin membagikan harta warisannya ini kepada keluarganya. Namun biasalah pembagian harta warisan tuh biasanya kan diwarnai dengan berbagai permasalahan, kayak misalkan rebutan atau misalkan sikut-sikutan lah kayak gitu. Nah, di sini kelihatan banget dan Sung Joong Ki sebagai Jin Do Jun bisa ngelihat permasalahan itu dari dalam kayak gitu. Jadi sebenarnya ternyata dari anak pertama, kedua, ketiga itu benar-benar kayak musuhan banget untuk ngedapetin harta warisan dari si sang ayah kayak gitu, dengan caranya masing-masing tentunya ya kayak gitu. Oke, yang menarik di sini juga Sung Joong Ki sebagai Jin Do Jun juga terlibat asmara dengan pemain yang namanya Shin Hyun Bin. Dia berperan sebagai jaksa, dan sosok jaksa ini juga sebenarnya sudah Sung Joong Ki atau Hyun Woo dulu temui di kehidupan yang dulu kayak gitu. Jadi ketemu lagi di sini, tapi kalau dulu sebagai jaksa dan sekretaris, kalau sekarang sebagai jaksa dan cucu konglomerat itu tadi. Jadi di sini ada bumbu-bumbu cintanya lah kayak gitu. Terus kemudian kalau ngomongin soal 16 episode kayak gitu, aku surprise sih. Jadi kayak drakor ini tayang seminggu 3 kali dari Jumat, Sabtu, Minggu selama berapa? 16 episode. Pokoknya setiap minggunya tuh tayang 3 kali. Jadi penonton bisa kayak nggak harus nunggu kelamaan untuk Sabtu Minggu doang, tapi seminggu langsung dia habisin 3. Cuman jatuhnya jadi cepet kelar nih 16 episode. Waduh, gampang kangen lagi nih sama Sung Joong Ki. Nah, karena drakor ini tuh tayang 3 kali seminggu juga, ini yang mungkin turut mendukung apa ya, karena jalan ceritanya yang unik, seru, dan gak cuman romance tapi juga ada sisi perlawanan, kehidupan, terus kemudian ada banyak banget kisah-kisah hidup yang ada di sini. Makanya ternyata kemarin Reborn Rice ini meraih rating 19.449%, yang itu artinya mengalahkan drama Extraordinary Attorney Woo, terus juga salah satu pencapaian drama JTBC setelah The World of Married yang heboh beberapa tahun lalu kayak gitu. Jadi memang ini drama termasuk salah satu drama Sung Joong Ki yang sukses karena memang aktingnya juga luar biasa, kisah ceritanya yang dramatis, terus melibatkan banyak bintang-bintang top Korea seperti itu. Nah, terakhir kenapa harus nonton Reborn Rice? Karena menurut aku hanya di sini drama yang bisa menampilkan banyak sisi ya. Jadi kayak ada perebutan harta warisan, ada sekongkol, terus ada persahabatan, terus juga ada percintaan. Terus tapi yang seru dan menarik tuh kan, maksudnya biasanya kalau drakor tuh kan ada yang ceritanya pasangan suami istri, atau misalkan pacaran, atau misalkan kisah hidup sepasang kayak gitu. Nah, kalau di sini kan kakek sama cucunya gitu, kayak mereka saling perang untuk perang bisnis tapi dalam keluarga, tapi secara sehat gitu loh. Jadi maksudnya rekomen lah kayak gitu, dan nggak usah berekspektasi gimana karena drakor ini tuh bener-bener kayak di setiap episodenya tuh kayak ada plot twist yang sangat wow. Karena ternyata nanti terlalu spoiler, nonton aja langsung. Di sini juga ada penampilan yang seru dari, ada idolanya ini nggak sih, Tiffany Young. Di sini kamu bisa nonton dia sangat-sangat menarik sebagai sekretaris kayak gitu, tampil stylish kayak biasanya Tiffany. Aku juga ngeliat, tapi aku sebenarnya kalau nggak tahu ya,
karena mungkin kisah cerita pohon masalahnya itu agak besar, agak luas, kompleks gitu, sehingga kok aku ngerasanya screen time-nya Sung Joong Ki terlalu sedikit kalau untuk daripada drakor-drakor Sung Joong Ki yang lain kayak gitu. Cuman nggak tahu sebenarnya jumlah total screen time-nya tuh berapa kayak gitu. Cuman karena memang pohon masalahnya itu sangat-sangat besar, jadi aku agak menantikan sebenarnya kayak kok permasalahan karena musuhnya banyak. Sung Joong Ki ini debut musuhnya tuh banyak kayak gitu. Jadi sebenarnya aku sering berkata dalam hati kayak mana nih bagian Sung Joong Ki, mana nih kayak gitu. Karena kita kan sudah terpesona dengan pesonanya Sung Joong Ki, dan hanya di drama ini juga kamu bisa menyaksikan wajah Sung Joong Ki jauh lebih muda dia sebagai anak kuliahan, padahal dia udah hampir 40 tahun gak sih? Ya udah yang kayak udah usia gitu, tapi di sini dia berperan sebagai anak lulus kuliah kayak gitu, terus habis itu ya puluhan lah kayak gitu, terus tampil dengan poni belah pinggir, tampan sekali. Terus yang menarik juga ada brand Indonesia yang nongol di sini, keren sih. Banyak brand Indonesia yang sekarang udah pasang iklan di sana kayak gitu, dan built-innya sangat-sangat kelihatan ya, Bo, kalau misalkan mau pakai lotion atau misalkan mau pakai apa. Tapi ya bagus lah untuk kemajuan brand-brand Indonesia. Kayaknya kayak segitu dulu aja kali ya. Udah berapa lama nih? 17. Wah, kepanjangan kayaknya nanti gue. Jadinya 10 kayaknya. Enggak, kayak 7 menit doang deh. Atau kayak 2 menit doang ya. Nggak tahu, tapi selamat menikmati. Yang belum nonton Reborn Rich, kamu bisa nonton karena di drama ini kisahnya tuh beda sama yang drakor Sung Joong Ki yang sebelumnya. Kisahnya juga beda sama percintaan pada umumnya kayak gitu, karena ini sebenarnya memang adalah pertemuan antara Lee Sung Min dan juga Sung Joong Ki yang chemistry-nya top parah. Gitu, mungkin segitu dulu aja. Kalau misalkan aku ada salah kata, kita bisa diskusi langsung aja. Kalau misalkan menurut kalian kayak gimana, langsung aja komen di bawah ya. Segitu dulu aja. Baca terus genpi.co, ada di websitenya. Langsung aja ketik website genpi.co, kalian bisa nemuin banyak berita, banyak informasi di situ yang lagi terkini, yang unik-unik dan juga yang lucu-lucu. Terus kalau misalkan mau ada di handphone juga bisa download aplikasinya genpi.co di Play Store ataupun di App Store. Komen mau bahas drakor atau misalkan series atau misalkan film yang mana kayak gitu. Genpi.co, tahu kamu banget. Dadah.